wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Autofans. Kembali lagi bertemu bersama saya, Vian Hannes Andrestia Hokage. Oke. Sebelumnya kita telah menyampaikan video mengenai teori dan penjelasan singkat uji beda ya, uji t-test independent sample dan juga uji t-test parent sample. Nah, pada kesempatan saat ini saya akan berusaha menyampaikan tutorial menggunakan SPSS tentang uji t-test independent sample. Oke, langsung saja ya. Kita siapkan deskripsinya ini ya. Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah statistik inferensial antara mahasiswa yang diajar secara online dengan mahasiswa yang diajar secara offline. Ya, kita tahu bahwa syarat independent sample t-test ialah dua kelas ya, dua kelompok. Di sini kita tentukan ada kelas online dan juga ada kelas offline ya. Oke, kalau masih ada yang bingung bisa dibuka kembali penjelasan mengenai uji t-test independent sample. Oke ya, ingat ya, kita sedang meneliti hasil belajar, otomatis kita buat angka-angka ini, skor-skor ini adalah skor-skor tes karena dia hasil belajar ya. Ada 75, 82 ini adalah skor tes ya, 82, 74 ini skor tes. Oh ya, mohon maaf sebelumnya, kita anggap data ini sudah memenuhi uji prasyarat analisis, artinya sudah berdistribusi normal, sudah linear dan lain-lain ya. Jadi nanti kita langsung ke uji hipotesis saja. Oke, untuk biar lebih jelas kalian uji prasyarat mungkin bisa dicari di YouTube, di Google juga cukup banyak yang menerangkan bahasan uji prasyarat analisis. Oke. Sekarang kita langsung buka SPSS-nya ya di sini. Sabar ya, agak loading ini. Kita pakai SPSS versi 16 ya, bisa di-download versi berapapun, di Google itu banyak. Oke, seperti ini. Kita cancel aja. Ya, ingat ya, kita klik cancel aja. Oke. Nah, ini adalah worksheet kertas kerja menggunakan SPSS. Tampilan pertamanya seperti ini ya. Ini yang kuning ini data view yang aktif. Oke. Selanjutnya langkah pertama kita klik variable view, teman-teman. Oke. Ya, variable view. Ingat, lihat pojok ya. Lihat pojok kiri bawah ya di layar komputer kita. Kita klik variable view satu kali. Oke. Nah, ini akan kita tentukan variabelnya. Kita tulis skor saja karena tadi ada skor variabel, kemudian kelas ya, karena ada kelas online dan kelas offline. Nah, oke, untuk desimalnya kita nolkan, teman-teman. Oke ya, karena tadi skor-skornya itu bilangan bulat. Nah, label ini saya kosongi karena ini sudah cukup. Misal ini mau diisi boleh. Ini adalah label untuk menjelaskan name ini, variable ini. Skor ini skor apa? Ini adalah skor tes gitu aja, skor hasil belajar mau ditulis. Kalau kelas ini kelas apa, nanti bisa ditulis kelas online dan kelas offline gitu aja. Oke. Kembali lagi ke sini ya. Kita kembali lagi ke data view. Setelah variable view, kita klik data view ya, kembali. Data view. Oke. Nah, sudah masuk variable kita. Nah, oke. Sekarang kita kembali ke Microsoft Word ya, file tadi. Nah, ini N-nya 15 ya. Ada mahasiswa sejumlah 15 yang diajar online dan 15 secara offline. Jadi ada dua kelas ini. Kemudian kita copy ya dan paste di SPSS tadi ya. Ctrl C, kita pastekan di sini, langsung aja paste. Oke, agak lama memang loading ya. Kemudian berikutnya ganti yang kelas offline, kita paste juga, kita copy juga, baru kemudian kita paste. Oke, kita Ctrl C, kemudian kita paste di bawahnya ya, di bawahnya. Oke, ini tadi 1 sampai 15 adalah kelas online, maka kita beri kode 1, teman-teman. Oke, kita arahkan dulu ke bawah, arahkan naik lagi untuk bisa mengcopy paste. Ctrl C, kemudian kita blok sampai 15 ini ya, ingat 15 ya, N-nya kita paste ya. Sudah, jadi satu ini maksudnya 111 ini dia mewakili kelas online semua. Oke, yang berikutnya adalah kita kasih kode 2 sama, bawah naik lagi, Ctrl C, kemudian kita blok juga sampai 30, kita Ctrl V. Nah, sudah jadi kelas 1 tadi ini menunjukkan kelas online, kemudian 222 ini menunjukkan kelas offline ya. Setelah itu sudah belum selesai, kita klik analyze ini ya, perhatikan
Oh ya, kursornya taruh bawah sini aja. Jangan jauh-jauh, jangan. Di sini aja. Ya, jangan, yang penting jangan menindas data. Ya, di sini boleh, monggo, tapi saya sarankan di bawah aja sini yang kosong. Oke. Kemudian setelah itu kita klik analyze ya. Kemudian kita klik uji beda ya. T-test itu uji beda, maka kita harus klik komparasi, compare mean. Jadi setelah analyze kemudian klik compare mean. Ya. Setelah itu kita pilih independent sample t-test ya. Saya ulangi lagi, setelah analyze, kemudian compare mean, kemudian independent sample t-test. Klik. Oke, yang skor masukkan tes variabel, kemudian yang kelas ini masukkan grup. Karena tadi ada kelas offline, ada kelas online, masa dia grouping. Oke, coba. Oh ya, ini ada kesulitan nanti. Misalnya nih kursormu ini aktifnya di sini, di skor. Kalian kalau mau mengklik define group tidak bisa karena dia tidak aktif. Maka biar aktif dia harus kursornya ini dulu diklik kelas ini. Nah, baru bisa diklik nanti. Tapi sebelum itu kita coba intip option dulu. Ada apa di sini? Bisa kita lewati ya. Koefisien 95%, jadi kita menggunakan taraf kesalahan 5% ya. Oke, kita bisa continue. Kemudian kita klik, ingat ya, ini harus aktif. Kemudian kita klik define group. Grup 1 isikan dengan 1 seperti tadi, grup 2 isikan dengan 2. Ya, grup 1 diisi 1, grup 2 isikan 2. Oke, kalau sudah cut point-nya biar dikosongkan aja nggak apa-apa. Continue. Sudah? Ya, kemudian kita oke. Coba kita perbesar ya. Nah, ini grup statistik deskriptifnya ya. Kita bisa kelihatan nanti. Kelas 1 tadi kelas online. N 15, jumlah mahasiswa 15. Min rata-ratanya 79,9,87, yang kelas offline rata-rata 78,80. Jadi secara rata-rata dia lebih tinggi kelas online ya. Standar deviasinya 9,078 dan ini kelas offline-nya 8579 ya. Jadi ini rata-rata simpangan ya. Simpangan nilai terhadap nilai rata-rata ya. Nanti ada bahasan sendiri. Oke. Tapi yang penting itu kita fokus di sini. Nah, ini di tabel independent sample t-test ini. Kita langsung lihat sig-nya ya. Yang kita lihat bukan sig yang ini, tapi yang sig to toilet ini ya. Yang sig to toilet ini. Kita lihat, kita peroleh sig-nya itu, ingat ini ada titik 743. Sebenarnya kalau kita baca itu adalah 0,743 ya. 0,743. Ingat ya, 0,743. Ini sig yang dua arah, artinya hanya mengetahui ada perbedaan atau enggak. Ya, yang kita pakai yang mana, Pak? Kok ini ada dua? Yang kita pakai yang atas. Kadang-kadang nanti dijumpai yang bawah juga enggak sama, tapi kita pakai yang atas. Jadi bisa kita simpulkan sig-nya itu 0,743. Ya. Sig-nya ketemu 0,743. Ingat pada materi di video hipotesis, asumsi, signifikansi, dan taraf kesalahan, cara menjawab hipotesis yang saya ajarkan adalah dengan membandingkan nilai sig dengan nilai taraf kesalahan. Sig-nya diperoleh 0,743, kemudian taraf kesalahannya 0,05 ya. Artinya apa? Artinya sig-nya ini lebih besar. Kalau lebih besar itu berarti H0 diterima. Ya, H0 diterima, HA ditolak. Kalau H0 diterima, berarti kesimpulannya, kita lihat kesimpulannya, kita kembali ke deskripsi. Nah, ini ingat ya, H0 diterima ya. Nah, kesimpulannya itu berarti apakah ada perbedaan? Maka jawabannya tidak ada perbedaan ya. Maka jawabannya di sini tidak ada perbedaan. Maaf, ini tidak ada kata tidaknya, tapi kesimpulannya ialah tidak. Jangan lupa menambahkan kata tidak ya. Tidak ada perbedaan hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah statistik inferensial antara mahasiswa yang diajar secara online dan mahasiswa yang diajar secara offline. Nah, ingat ya. Kesimpulannya adalah tidak ada. Mengapa kok tidak ada perbedaan? Karena yang diterima H0. Kenapa kok yang diterima H0? Karena sig-nya di sini lebih besar daripada 0,05. Sig-nya itu ketahuan 0,743 dan 0,743 itu lebih dari 0,05. Kalau sig-nya lebih dari
0,05 maka HA0 diterima. Ya, selesai. Skripsimu selesai, tesismu selesai, disertasimu selesai. Tinggal kamu menganalisis mengapa kok tidak ada perbedaan. Mungkin pembelajarannya antara online dan offline itu tidak jauh berbeda lah. Tinggal dianalisis secara deskriptif mengapa kok tidak ada perbedaan. Begitu. Ingat loh, jangan memaksakan harus ada perbedaan, harus ada pengaruh, tidak. Tugas kalian adalah melakukan penelitian sesuai dengan prosedur yang benar. Masalah nanti ada perbedaan atau tidak, masalah nanti HA0mu ditolak atau diterima itu belakangan. Yang penting penelitian yang kalian lakukan sudah sesuai prosedur dan kaidah yang benar, ya. Oke. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Semoga adik-adik tidak bingung mengenai uji tes independen sampel, baik teorinya maupun SPSS-nya seperti ini. Ini nanti bisa di-copy di Microsoft Word dan ditempelkan di bab 4. Ya. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang masih bingung bisa tanya ke Instagram kami di channel Autovianers dan juga komentar di channel YouTube kami di Autovianers, DM Instagram kami di Autovianers juga. Oke, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.